يا إمام
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaram, para asatidz, para kiai dan jamaah forum subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Atas ridho dan karunia-Nya kita dapat melangkahkan hati dan kaki kita untuk sama-sama kita bersilaturahim dan berthalabul ilmi di Masjid Nurul Falah yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Haji Ahmad Fauzi Sodri LC, yang terhormat orang tua kami Bapak Kiai Haji Ahmad, Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i Haita, Bapak Kiai Haji Raisuddin, Bapak Kiai Haji Mardani Mursyid, dan Bapak Haji Rianto, Bapak Ustadz Jatuh, Bapak Ustadz Hidayat, dan Bapak Ustadz Jat, Bapak Haji Kamaludin Ibrahim tentunya. Bapak Kiai Haji Syahirin Abdillah, dan para ketua TKM Masjid dan Mushola di Kelurahan Suderjaya yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan acara ini, kita semua donatur dan juga kepada saudara kita, putra putri kita, orang tua kita yang saat ini sedang berada di Makkatul Mukarramah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga kesehatan dalam melaksanakan rukun dan sunnah hajinya. Al-Fatihah. Terima kasih, dan kita lanjutkan dengan sambutan sepatah kata dari Ketua TKM Masjid Nurul Falah kepada Bapak DRS Haji Makroni. Waktu disilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para orang tua kita, para guru, para kiai, para guru, para ustaz, ketua RW, ketua RT, juga para jamaah, ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
beserta para sahabat dan keluarganya dan insyaallah kita sebagai para pengikutnya mudah-mudahan yaumil akhir nanti mendapatkan sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita bacakan suratul Fatihah ditujukan kepada almarhum Bapak Kiai Haji Kamaludin Said yang pada malam tadi telah pulang rahmatullah. Padahal siangnya di masjid ini bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu barokah dan hidayahnya pada Bapak Kiai Haji Kamaludin Ibrahim. Mudah-mudahan arwahnya tenang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa quniyatin salihah wa ila muratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan sekali lagi kami minta surat Al-Fatihah yang ditujukan foto saya. Alhamdulillah, dan kepengurusan DKM masih belum kalah akan berakhir di bulan Desember 2026. Tetap kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sobri, Presiden Suku Gabungan, kemudian Kiai Haji Syarif bin Manaf, Kiai Abdul Karim, Kiai Raisuddin, kemudian orang tua kita, Kiai Hasanuddin, Kiai Supardi, Bapak Haji Fahrul, Bapak Haji Martana, Bapak Haji Sugi Haji Beripura, Bapak Haji Irianto, kemudian para Ustaz Dedi Junaidi, Ketua Ranting NU Sunterjaya, Ustaz Raden Jati Surya Permana, Ketua Panitia Suling, yaitu Ustaz Arif Saifullah, dan juga semua orang tua kita, Ustaz Asin, Ustaz Komarudin, Ustaz Hamdani, Ustaz Maftuhin, terus pokoknya semua para asatid insyaallah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dalam suasana berduka karena kita baru saja tadi malam ditinggal oleh salah satu guru kita, yaitu Kiai Haji Kamaludin Ibrahim. Mudah-mudahan Allah tempatkan kuburnya nanti raudhah min riyadil jannah. Dan kita mudah-mudahan sebagai penerus-penerusnya dapat meneruskan perjuangan beliau, karena pada hakikatnya beliau sudah bahagia karena tugasnya di dunia sudah selesai. Tinggal kita nih yang masih muda-muda, kita harus berjuang di zaman yang penuh fitnah. Kita harus berjuang di mana ulama-ulama difitnah. Kita berjuang di mana para habaib, para kiai difitnah. Kita berjuang di mana nahdlatul ulama juga difitnah. Maka mudah-mudahan kita nih yang masih muda dapat meneruskan perjuangan langkah-langkah dari para ulama-ulama kita. Karena mautul alim, mautul alam.
Kematian orang berilmu itu nggak bisa digantikan. Kematian orang berilmu kemarin, Sabtu kemarin, guru kita Ki Haji Ahmad Fauzi Sodri menjelaskan bahwa tak bakal bisa ada yang ganti orang alim. Kalau yang mati gubernur, besok pagi udah rebutan nih, kumpul partai-partai siapa pengganti selanjutnya. Kalau yang meninggal orang alim, siapa yang mau bisa ganti? Tidak bakal bisa. Ya, maka kematian orang berilmu itu kematian alam semesta. Semakin banyak orang berilmu, semakin dipanggil sama Allah, maka tanda-tanda bahaya bagi kita semua karena semakin gelap alam semesta. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan perjuangan beliau. Dan yang saya hormati ada Ketua Muslimat NU Ibu Hajah Husnul Khotimah SPDI. Bu, ibu-ibu kedengeran dari suara saya sampai sana? Semalam nonton Terikat Janji nggak, Bu? Nonton? Davina kayaknya cinta beneran ya sama Sena, Bu. Gak nonton nggak Davina? Nah, ibu-ibu kayaknya semalam nggak nonton Terikat Janji. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Ulama lahir adalah sebagai jawaban daripada pendahulu-pendahulunya. Walaupun kakaknya yang disebut Kiai Rois lahir duluan tuh Muhammadiyah itu lahir karena ingin menjadikan Islam itu sebagai Islam yang modern, bahwa memandang pendidikan Islam pesantren, pendidikan Islam yang sebelumnya itu ketinggalan zaman. Di situ para pendahulu kita, pendiri Nahdlatul Ulama memandang bahwa walaupun mereka lahir dengan tujuan ingin memajukan Islam menjadi Islam modern, tapi tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah ada di Indonesia. Artinya Nahdlatul Ulama lahir untuk menghormati pendahulu-pendahulunya. Kita yang sekarang nggak boleh lupa sama pendahulu-pendahulu kita. Termasuk adanya tawasul itu sebagai bentuk bahwa kita nggak boleh lupa bahwa dulu kita punya orang tua, kita tawasul. Dan mempertahankan Nahdlatul Ulama, mempertahankan kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning. Kalau tidak ada Nahdlatul Ulama di Indonesia, maka tidak akan ada jaminan kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab klasik akan bertahan di Indonesia. Begitupun sama. Dulu Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengatakan bahwa walaupun kitab-kitab maulid sekarang banyak yang baru, walaupun kitab-kitab maulid hadir, ada dari At-Tibai, ada dari Sintud Durar, ada dari At-Tiyaqul Lami, ada dari yang lain, dan mungkin nanti akan hadir kitab-kitab maulid lain, tapi jangan sampai melupakan kitab maulid Al-Barzanji. Artinya apa? Karena kita Nahdlatul Ulama diajarkan untuk menghormati bagaimana pendahulu-pendahulunya dan mempertahankan kitab-kitab yang sudah ada. Makanya nggak apa-apa. Apa yang kita cocok, baca Adiyah Ulami, baca Sintul Durar, Al-Mubarak Al-Arba'in 4 kitab maulid yang dibaca. Karena sudah diijazahkan 4. Karena kita itu nggak mau mengamalkan wirid atau zikir atau maulid yang belum diijazahkan. Hati-hati Pak, kadang kita ngambil kita ngambil wirid dari apa yang belum pernah kita dapat ijazahnya, jangan. Dulu Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengatakan bahwa walaupun dulu beliau pernah cerita bahwa dulu saya pernah mimpi mendapatkan zikir dari mimpi tersebut. Suara itu mengatakan bahwa zikir ini dari Rasulullah.
Jadi bentuk suaranya itu zikir, datang kepada mimpinya Kiai Haji Maimun Zubair. Ketika Kiai Haji Maimun Zubair itu bangun, nah Kiai Maimun Zubair itu ragu, ini diamalkan atau tidak, diamalkan atau tidak. Akhirnya beliau mencoba mencari petunjuk pada Allah, dan beliau tidak mengamalkan zikir yang didapatkan dari mimpinya, karena ternyata zikir tersebut yang memberikan bisikan ke dalam mimpinya adalah setan. Jadi walau jangan dikira setan gak bisa zikir, jangan-jangan ayat kursi kita lebih pintar daripada setan. Ayat kursinya setan lebih pintar daripada kita. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pernah mengamalkan zikir atau apapun yang gak pernah kita dapat ijazahnya. Kita punya guru-guru minta ijazahnya. Alhamdulillah datang nih. Kita suling Ratibul Haddad baca, Waidul Latif baca. Ketika guru-guru kita sudah memberikan tawasul kepada kita semua dan mengizinkan kita semua untuk membaca wirid tersebut, artinya apa? Kita sudah mendapatkan ijazah daripada zikir-zikir yang kita baca. Gitu. Ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Falah yang alhamdulillah memberikan fasilitas kepada kita semua. Jadi sehingga kita pagi hari ini dapat bersilaturahmi dan istiqomah untuk thariqatul ta'allum, untuk ta'limul muta'allim, untuk belajar. Karena ini adalah salah satu tradisi Nahdlatul Ulama. Tradisi ilmu itu adalah bagaimana mensiarkan taklim di mana-mana. Jadi jangan cuma ceramah kemana-mana tapi ngajar gak mau. Jangan cuma dapat panggilan kemana-mana tapi gak punya santri, gak mau ngajarin anak-anak kecil, gak mau ngajarin di masyarakatnya, maunya cari job terus. Jangan begitu doang, tapi harus ada ta'allum. Nah ini sebuah syiar ya untuk terus mengembangkan Nahdlatul Ulama dengan cara membaca kitab-kitab turas. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, kita kumpul lagi untuk menuntut ilmu. Yang terhormat guru kami mohon izin, coba buka di halaman 6, masih bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, dalam keutamaan ilmu dan ulama. Halaman 6. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim atau ulama, nadratan satu pandangan, fafariha biha, dan dengan pandangan itu dia bahagia, khalaqallahu ta'ala, maka Allah ciptakan min tilkan nadrah, daripada pandangan tersebut, malakan satu malaikat yastaghfiru lahu, yang memintakan ampun untuk yang memandang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah. Barang siapa yang memandang
ya, dan memandang orang alim, dan dalam pandangan itu dia bahagia, maka Allah ciptakan satu malaikat. Yang satu malaikat itu senantiasa beristighfar buat dia, minta memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pandangan itu kemana-mana. Itu satu Allah ciptakan dalam satu malaikat. Ya, menadhara di sini memandang, yang memandang atau melihat. Jadi di dalam bahasa Arab itu melihat itu ada tiga. Ada ra'a, ada nadhara, ada basar. Ra'a itu melihat dengan mata kepala. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Karena dahulu di ayat ini, itu dahulu orang-orang Mekah, ya, ketika tentara bergajah mau menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah, itu benar-benar melihat. Mereka keluar daripada rumah mereka bersembunyi atau melihat kejadian tersebut di balik bukit, ya, melihat ke arah Ka'bah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan tentara bergajah. Ya, jadi ro'a di sini, melihat di sini, melihat dengan mata kepala, ya, secara live, langsung. Nah, kemudian nadhara itu melihat dengan mata kepala, tetapi punya ada perasaan bahagia, ya, dengan berpikir. Contoh gini, melihat dengan mata kepala tapi dengan akal. Contoh, saya sedang melihat motor merah dekat tempat wudhu. Saya ngeliat nggak kan? Nggak ngeliat. Tapi saya tahu di tempat wudhu tadi ada motor merah. Paham nggak? Kalau tadi ro'a itu melihat dengan mata kepala, nadhara melihat dengan mata kepala tapi ingat, tahu dengan pikiran juga akal. Nah, di dalam hadis ini berarti benar-benar melihat, memandang seorang ulama, dan dalam pandangan itu kita bahagia, maka Allah ciptakan satu malaikat. Ada basara itu memandang juga melihat, tapi dengan mata batin, basara. Jadi subhanallah, memang baru memandang saja, ya kan, begitu luar biasa keutamaannya, fadilahnya begitu luar biasa. Bahkan dalam memandang itu, kalau memandangnya dengan kebahagiaan, Allah ciptain satu malaikat yang senantiasa beristighfar buat si pemandang. Sampai kapan dia beristighfar? Sampai mati, ya, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Bahkan kita mati, itu malaikat masih hidup gak? Masih hidup, karena Allah ciptain dia buat beristighfar kepada orang yang memandang ulama dengan kebahagiaan. Iya, makanya ngelihat ulama itu yang bahagia. Jangan melihat ulama kemudian kita melihatnya dengan pandangan sinis, dengan pandangan kebencian, ya, karena satu dan lain hal akhirnya kita memandang ulama, itu bukan keturunan si anu, nggak sah, nasabnya tertolak. Akhirnya apa? Akhirnya melihat ulama dengan sinis, melihat ulama dengan kebencian. Ya, itu yang bahaya, ya. Tadi kata Ustaz Hidayat, jadi ini zaman fitnah. Hati-hati. Banyak orang alim, banyak ulama yang kabundut itu meninggal, sedo, ya, banyak meninggal. Ya, kayak guru kita semalam, ya, kayak Kamaluddin Ibrahim. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, ya, kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Ya, itu memandang ulama dengan pandangan kasih, dengan pandangan kebahagiaan, ya. Allah ciptai langsung satu malaikat, nggak main-main, subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman
barang siapa memuliakan orang alim, faqad akramani, maka benar-benar dia memuliakanku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakanku, faqad akramallahu, maka benar-benar dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallahu, dan barang siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya di dalam surga. Ini kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau surga apa neraka? Surga kan? Masya Allah. Muliain Pak, ulama, guru-guru kita muliain. Ya. Kalau datang ke rumah misalnya, guru-guru kita bertamu ke rumah kita, sediain apa aja kita punya. Ya. Itu dalam rangka memuliakan ilmu dan ulama. Ya. Ulama ini nggak main-main, yang dia bawa tuh ilmu. Yang Islam itu mencontohkan, bahkan dari wahyu pertama kali turun, itu ilmu. Bacanya apa? Iqra, bacalah. Perintah untuk membaca. Artinya apa? Perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mencari ilmu. Nah, kita hadir di subuh ini, di Nurul Falah ini, dalam rangka itu. Niatin kita hadir setiap Sabtu maupun Ahad dalam rangka menuntut ilmu, bertemu ulama, guru-guru kita. Ya. Nah, itu. Ini memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Jika sudah memuliakan Allah, maka tempatnya di dalam surga. Iya. Nah, makanya hati-hati orang yang tadi memandang sinis atau menjauh, ya, menjauh kepada ulama. Ya, sayati zamanun, akan datang satu zaman, ya, bahwa umatku ini yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka meninggalkan daripada ulama dan ahli fikih. Ya. Nanti dikasih 3 kesusahan. Yang pertama, Allah angkat, ya, Allah angkat keberkahan dari kehidupan. Berkah itu ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Lah sekarang kalau Allah cabut gara-gara dia meninggalkan ulama, nggak berkah hidupnya. Mau gaji segede apapun, mau penghasilan segede apapun, tetap nggak kepake, tetap nggak berkah, susah aja. Ya. Penghasilan sebulan 2 M, ya, tapi jantungnya sakit. Seminggu doang punya 2 M, terus mati. Berkah nggak? Kagak berkah. Bikin nganggur begitu. Mending kasihin ilmu buat kegiatan. Iya. Nah, itu Allah cabut keberkahan dari kehidupan. Kemudian Allah berikan pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim diberikan Allah. Dan hari ini banyak pejabat kita yang bermasalah, ya. Bahkan orang-orang expert sebenarnya, para lulusan luar negeri, contoh kayak Tom Lempong, Nadiem Makarim, kemudian banyak beberapa kasus yang seakan-akan orang-orang expert ini malah nggak kepake sama negara, malah dikriminalisasi, ya. Yang harusnya anak bangsa ini memajukan bangsanya, malah dikriminalisasi sama bangsanya sendiri. Nah, ini mungkin Allah cabut ini, Allah cabut keberkahan, kemudian Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan enggak, ya. Mudah-mudahan enggak. Cuman kelihatannya begitu. Sampai ada film dokumenter itu, maaf judulnya Pesta Babi. Cuman isinya itu babinya tuh babi-babi pejabat yang dia itu memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perutnya. Ya, babi kan begitu sih, Pak. Yang penting dia makan kenyang buat diri sendiri, orang lain nggak ada urusan. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita nggak begitu. Kita doakan pemimpin kita ini pada sehat, panjang umur, dan mikirin kita rakyat. Karena kalau pemimpin itu nggak mikirin rakyat, ya kita ya laksakan ini. Ya. Jadi ulama, umara itu harus memikirkan rakyat, memikirkan umat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ulama begitu, memandang umat bi'ainir rahmah,
memandang umat dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ini insya Allah saya habisin bab awal ya, biar Sabtu depan kita masuk bab kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, tidurnya ulama, afdalu min ibadatil jahil, lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya. Ada ulama tidur itu lebih afdol, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadahnya orang bodoh. Yang satu tidur, yang satu ibadah. Lebih mantepan yang tidur karena orang alim. Coba Bang, ini perbandingannya sebenarnya nggak apple to apple. Ya. Ini ada perbuatan baik ibadah. Yang satu ya perbuatan mubah tidur. Tapi yang tidur bernilai lebih mulia, lebih utama karena dilakukan oleh orang alim. Sementara ibadah itu tidak lebih mulia karena dilakukan oleh orang bodoh. Makanya mohon maaf sedikit ada hadis Nabi yang kira-kira bunyinya begini. Sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah wirid sampai waktu terbit fajar. Kemudian di sana ada sholat fajar, isyraq, tamat, dan itu pahala senilai haji dan umrah. Sempurna sampai 3 kali Nabi bilang. Nah ini kan kita setiap Sabtu dan subuh, mohon maaf, kagak pernah sholat isyraq, ya kan? Itu kan? Karena tahu ilmunya, karena menuntut ilmu, karena bersama para ulama itu lebih afdol daripada tadi. Ya. Saya pernah di satu majelis begini pada saat Ahad, guru saya Kiai Rifki Muhammad lagi ngaji begini sih, ya. Tiba-tiba ada berdiri sholat isyraq, ya nggak apa-apa. Jadi dapat pahala isyraq, tapi dia nggak tahu padahal pahalanya itu lebih gede seperti ini, gitu. Ya, sama-sama besar pahala. Ya syaratnya itu sholat subuh berjamaah. Ya, sholat isyraqnya Senin sampai Jumat itu dah. Ya. Sabtu Minggu kita ngaji, gitu ya. Nah itu jadi ibadahnya seorang abid itu tidak lebih baik daripada ibadah tidurnya orang alim. Karena dulu pernah ada cerita. Jadi ada seorang abid ahli ibadah, ya. Ada seorang abid ahli ibadah yang dia ini jengkel, kesel ketika melihat berhala. Pohon itu menjadi sesembahan. Akhirnya dia ambil kampak dari rumah, dia ingin rubuhin pohon ini, ya. Mau dirubuhin pohon ini, ketemu iblis yang nyamar jadi manusia, ya. Berbaku hantam lalu, berdebat, terus berantem, kalah itu iblis. Karena niatan awalnya dia benar-benar tulus ingin rubuhin itu pohon, agar pohon ini tidak disembah. Nah, kalah iblis kemudian merayu, wahai abid, wahai ahli ibadah, udah kamu sana pulang saja, biarkan pohon ini, jangan ditebang, kamu sana ibadah saja. Kalau kamu ibadah, setiap selesai ibadah, aku akan berikan 2 dirham. Iblis yang nyamar jadi manusia. 2 dirham, udah pulang dia, nggak jadi ngampak itu pohon yang menjadi sesembahan orang-orang sekitar. Ibadah, sehari selesai ibadah dapat 2 dirham. Hari kedua dapat 2 dirham. Hari ketiga kosong. Waduh, ini zong kosong ya. Aduh, ini nggak sohek, nggak ada amplopnya. Kata si abid ini ahli ibadah. Nah akhirnya dia marah.
dia ambil lagi kampak, dia samperin itu pohon, ditebang itu pohon, ketemu iblis yang nyamar jadi manusia tadi, berantem lagi. Nah kali ini kalah itu Abid ini kalah, ya kalah. Kenapa kalah? Sampai pingsan dia. Setelah siuman dia nanya, kenapa saya kalah? Karena engkau niatmu tidak tulus. Karena di awal kamu niatnya tulus, ingin menebang pohon ini agar orang-orang tidak berbuat syirik, agar orang-orang tidak berbuat musyrik. Tetapi hari ini ketika kamu ingin menebang pohon ini, karena aku tidak memberikan 2 dirham kepadamu di hari ketiga. Jadi berubah niat di situ. Karena apa? Karena ini abid, ahli ibadah, nggak pintar. Makanya orang kalau berilmu, mohon maaf, tidurnya tadi itu, orang alim yang tadi tidur, itu tidurnya dengan baca doa. Akhirnya tidurnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tadi abid cuman ahli ibadah. Makanya bahaya, Pak. Jangan kita cuman ahli ibadah, ya, tapi punya ilmu. Nah, Sabtu Ahad itu dalam rangka itu. Ya, kalau nggak tahu tentang satu ilmu, tanya ke guru yang ada di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baba, barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, yang dia mengamalkan atas ilmu itu, aulam ya'mal bihi, atau dia tidak ngamalin satu ilmu tadi, kana afdhala min ayyusalliya, adapun ilmu tadi lebih utama min ayyusalliya, daripada salat al-faraqaatin, daripada salat 1000 rakaat tatawwu'an, salat sunnah tatawwu'. Nah ini tadi yang saya katakan, satu ilmu yang itu diamalkan atau tidak diamalkan itu lebih afdal, lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Itu lebih afdal, nutur ilmu itu. Subhanallah, ya subhanallah, lebih afdal. Makanya tadi contoh yang tadi lah. Tapi sholat pernah Pak sholat 1000 rakaat. Ustaz Somad pernah sholat 1000 rakaat. Sholat. Oh iya, sekali sholat di Madinah hati. Makanya Kiai Sarman nih kalau pulang haji, pulang umroh itu rada-rada males. Oh saya masih banyak pahala sholat turah-turah ya gitu. Karena sholat di Mekah, di Madinah itu 2 rakaatnya dihitung ribuan ya pahala. Nah, iya, satu ilmu. Makanya ilmu itu tetap harus disampaikan. Ya, makanya ada seorang alim tapi dia fasik. Kemudian ada satu orang lagi dia abid, ahli ibadah. Yang satu alim tapi fasik, yang satu ahli ibadah, ya. Kemudian dia berdua ini sama-sama digoda sama iblis, ya. Digoda sama iblis. Udah kata iblis ini kepada yang alim tapi fasik, udah kamu berhenti sholat, kamu tuh nggak perlu sholat. Marah itu yang alim, walaupun dia fasik, nggak mungkin Allah memerintahkan untuk tidak beribadah kepadanya. Sementara yang abid tadi, ya, diperintahkan udah kamu nggak usah sholat. Kamu itu sudah mencapai puncak kesalehan, puncak keimanan. Berhenti itu akhirnya sholat, karena cuman ahli ibadah. Ya. Makanya ilmu itu baik diamalkan maupun tidak, itu yang belajar satu bab, cuman satu bab ilmu, ya, diamalin atau tidak, itu menjadi pahala yang bernilai 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi yang baik yang diamalkan, karena kullu alimin halaka, setiap orang alim itu celaka, illal, kecuali orang yang mengamalkan atas ilmu, diamalin, ya. Nah, ini tentang keutamaan ilmu, ya, dan ulama. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man zara alim, dan barang siapa menziarahi orang alim, berkunjung kepada orang alim, berkunjung kepada ulama, faka'annama zarani, maka seakan-akan dia mengunjungiku, kata baginda Nabi Muhammad. Wa man safah, dan barang siapa bersalaman aliman kepada ulama atau orang alim, faka'annama safahani, maka seakan-akan dia bersalaman kepadaku. Wa man jalasa, dan barang siapa duduk aliman, ya, dekat orang alim, di antara orang alim, bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka dia duduk seakan-akan duduk bersama. Fit dunya, di dalam dunia, wa man jalasani, dan barang siapa duduk bersamaku fit dunya, di dalam dunia, ajlastuhu, maka dia duduk halamannya hilang. Yaumal qiyamah, ya. Nah ini hadis terakhir di bab 1. Cetakannya hilang, ya. Barang siapa yang dia mendatangi ulama, maka seakan-akan dia mendatangiku, kata baginda Nabi. Dan barang siapa yang bersalaman kepada ulama, seakan-akan dia bersalaman kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Dan yang duduk bersamaku, ya, di dalam dunia, maka nanti di akhirat atau di yaumil qiyamah dia akan ma'ani di yaumil qiyamah. Ma'i bersamaku, duduk bersamaku di hari kiamat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh keutamaan ilmu dan ulama. Itu baru ulama, orang yang bawa ilmu. Apakah lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang saya heran, ada orang yang bertanya, ngapain sih lu ngadain maulid, nggak ada dalilnya? Itu seakan-akan, kalau kata Mbah Ali maksudnya, itu seakan-akan dia mempertanyakan, ngapain sih Nabi lahir? Itu kan orang keblek, ya, ngapain sih Nabi lahir? Lalu kalau nggak ada Nabi, lu kagak kenal Allah, lu nggak kenal Islam, ya, gitu. Maulidan nggak ada dalilnya, gitu. Ya, terus dia merendahkan Nabi dengan ayat Quran. Ya. Nabi itu apa namanya? Manusia, gitu kan? Dia cuma manusia yang diberikan wahyu. Udah sebatas goblok namanya itu, gitu kan? Lah enggak. Sekarang saya nanya nih bapak-bapak yang hadir, utama mana? Wahyu, ya, Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi perantara malaikat itu, apa Nabi Muhammad? Saya nanya, berat itu. Ya, pertanyaan saya, utama mana? Nabi Muhammad apa Quran yang apa risalahnya Nabi? Utama mana? Ayo, hah? Utama Nabi apa utama Quran? Hah? Ada yang bilang Quran, ada yang bilang Nabi. Ntar tanya Ibu Usul ya. Jadi PR pertanyaan itu, ya. Iya, itu. Karena Allah itu tidak hanya menurunkan buku Quran, tapi Allah membimbing, menurunkan pembimbingnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi, Quran nggak hidup. Tanpa Nabi, kita nggak mengerti apa artinya Quran. Itu makanya harus Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi kok. Nah itu, ya orang-orang yang nggak nyampe akalnya, mungkin ngopinya kurang jauh. Jadi menganggap Nabi cuma manusia biasa itu yang diberikan wahyu. Enggak. Lah ini manusia luar biasa ini. Wahyu itu ada karena ada nabinya. Gitu ya. Nah ini makanya di bab 1 selesai. Alhamdulillah, ya. Fadilah keutamaan orang alim dan keutamaan ilmu dan orang alim. Keutamaan ilmu dan ulama. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau jauh-jauh dari ulama, hidupnya susah. Berkah diangkat sama Allah. Allah kirimin pemimpin yang zalim dan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal niyat. Ini kalau
kayak ulama kita yang kapunduk semalam. Itu apa cirinya itu? Ciri husnul khatimah, akhir yang baik. Tamunya nggak habis-habis. Si semalam tuh pulang jam 1 malam saya pulang dari Solo sama Ustaz Hidayat sama Komandan Caksuan sama Mama Komar itu. Nggak habis-habis itu. Yang ngaji nggak habis-habis itu. Ya. Nanti informasinya ba'da zuhur di makamnya di Cikarang. Yang mau ikut ngumpul, disolatinnya di Masjid Al-Barkah. Ya. Yang mau ikut nyolatin dalam rangka tadi akraman, yang memuliakan ulama sampai apa namanya ya terakhirnya dia. Ya. Bukan terakhir sih. Ini kalau tadi manzaro aliman, ya, barang siapa yang zaro mengunjungi. Zaro itu bisa dikatakan ziarah. Artinya orang yang alim, seorang ulama itu ketika dia mati pun hakikatnya bal ahya inda rabbikum yurzaqun. Dia masih hidup dan dapat rezeki dari sisi Tuhannya. Makanya kalau ke misalnya luar Batak, nah itu hakikatnya kita sedang menziarahi ulama. Ya. Luar Batak, Habib Hussein bin Abu Bakar Ali Turus, ya. Itu ya, jangan jauh-jauh dari ulama. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.